tidak banyak orang tahu mengenai apa dan bagaimana Gedung Siola itu. Gedung Siola merupakan salah satu aset yang ada di kota Surabaya. Kali ini saya mengunjungi Gedung Siola yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Tunjungan. Bangunan yang berada di daerah Jalan Tunjungan ini dahulunya adalah bekas dari berbagai bangunan yang dialih fungsikan. Akan tetapi pemerintah kota Surabaya kini sudah menetapkan fungsinya sebagai Museum Surabaya. Mengutip dari berbagai sumber, kisah mengenai Gedung Siola bermula pada tahun 1857 ketika investor berkebangsaan Inggris bernama Robert Redrow membangun gedung tersebut untuk dijadikan tempat bisnisnya. Saat itu ia menamakan pusat pergolakan di gedung itu Head and Glass Warehouse. Ia bahkan menjadi pengusaha tekstil terbesar saat itu dan memiliki usaha bernama Whitway Laidlaw. Masa kejayaan keluarga Redrow berakhir di sektor perdagangan pada tahun 1935. Ini terjadi setelah pemiliknya meninggal. Setelah Jepang masuk, gedung tersebut dibeli oleh pengusaha asal Jepang. Pengusaha itu mengubah nama gedung itu menjadi Toko Chiyoda. Di toko itu banyak sekali menjual aneka tas dan juga koper. Saat itu tas dan koper populer sehingga mendorong orang-orang untuk menjual barang tersebut. Setelah sekutu datang ke tanah Surabaya, Jepang tunduk untuk kalah pada sekutu. Lantas gedung ini kosong tak berpenghuni. Pada tahun 1945 bangunan ini menjadi gedung pertahanan masyarakat Surabaya untuk menghindari serangan sekutu yang datang dari utara, sehingga pantas disebut Gedung Perjuangan Pemuda Surabaya. Pertempuran yang dahsyat tersebut membuat pejuang membumi hanguskan gedung itu. Selanjutnya pada tahun 1960, yaitu ketika masa kemerdekaan telah diraih, gedung itu direnovasikan dan namanya diganti menjadi Gedung Siola. Nama tersebut diambil dari singkatan nama kongsi pemiliknya, antara lain Sumitro Ing Divisiono Onling. Ketika itu toko Siola mulai dibuka menjadi salah satu tempat perbelanjaan di kota Surabaya. Jadi pemirsa, bisa dikatakan kalau Siola adalah mall pertama yang ada di Surabaya. Singkat cerita, pada tahun 1998 Gedung Siola ditutup lantaran tidak mampu bersaing dengan tempat perbelanjaan lainnya. Saat itu seperti Pasar Atum, Pasar Turi, Tunjungan Plaza, dan Plaza Surabaya. Akan tetapi setelah gedung tersebut mengalami perubahan fungsi, nama, dan juga sering gagal dijadikan tempat bisnis, akhirnya gedung itu dikembalikan kepada Pemkot Surabaya. Pada tahun 2015, Wali Kota Surabaya, Bu Risma Harini, beserta jajarannya menjadikan gedung tersebut sebagai museum yang bernama Museum Surabaya. Museum Kota Surabaya ini berisi 1000 benda-benda bersejarah dalam kaitan perjalanan Surabaya yang berada di lantai 1 Gedung Siola. Koleksi di museum ini mulai dari arsip kependudukan sejak 1837, baju dinas, pemadam kebakaran sejak zaman Belanda, alat transportasi seperti 2 becak berwarna biru dan putih. Selain menjadi museum dan tempat perbelanjaan, Gedung Siola ini juga menjadi tempat pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Kejaksaan Negeri Surabaya untuk meresmikan kantor pengacara negara di Mall Pelayanan Publik Siola. Kantor pelayanan publik yang diberikan nama Teras Kejari Surabaya ini terletak di lantai 1 Gedung Mall Pelayanan Publik Siola. Teras Kejari Surabaya ini dibuka untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dan pemerintah dalam mendapatkan informasi berbagai layanan terkait permasalahan hukum, perdata, dan tata usaha negara. Ada beberapa fasilitas layanan yang tersedia di Teras Kejari Surabaya ini, seperti pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan informasi publik, informasi tilang, dan pelayanan hukum masyarakat.
masyarakat gratis hingga terkait informasi barang bukti. Namun, untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan juga tersedia berbagai layanan bantuan hukum lainnya. Karena tugas dan pekerjaan dari Pemkot Surabaya yang begitu luas bersinggungan dengan permasalahan hukum perdata dan data usaha negara, maka dari itu diharapkan ke depan dengan adanya Teras Kejari Surabaya ini semakin mempermudah Pemkot Surabaya dalam menjalankan tugas tupoksinya pekerjaannya. Teras Kejari Surabaya yang berada di gedung Mall Pelayanan Publik Siola ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait dengan pelayanan Kejari Surabaya. Pemirsa, dapat diketahui saat ini terdapat 2 fasilitas layanan hukum dari Kejaksaan yang berada di Mall Pelayanan Publik Siola, yakni Teras Kejari Surabaya dan pelayanan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Sehingga diharapkan masyarakat yang ingin mendapat penjelasan terkait pelayanan Kejari cukup datang ke Siola saja. Pemirsa, dengan dibukanya Teras Kejari Surabaya ini pelayanan terintegrasi di Siola semakin lengkap, sehingga mendapatkan sisi positif, yaitu masyarakat lebih menghemat waktu karena tidak perlu berpindah-pindah dalam mengurus keperluan izin perizinan. Karena di gedung Siola Surabaya ini dijadikan museum Surabaya juga, bisa dilihat pemirsa. Di sebelah kiri saya terdapat museum, yaitu alat tekstil, dan ada juga tempat dari kedokteran zaman dulu. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam dikarenakan COVID-19 ini, jadi kita harus membutuhkan perizinan dan peraturannya sangat lengkap. Di dalam tersebut kita memvideokannya dari luar. Di dalam tersebut terdapat tempat alat-alat kedokteran seperti tempat tidur, di dalam terdapat ranjang pasien atau tempat tidur pasien di Rumah Sakit RKC Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo yang sudah lama dan sekarang dijadikan atau ditaruh di Museum Surabaya, dan tepatnya di Gedung Siola. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu akta umum bersejarah di kota Surabaya dan Jakarta. Ada anggunan, terus ada bajai. Di sebelah sana bisa dilihat bahwa ada becak berwarna biru dan putih seperti saya jelaskan tadi. Untuk bergeser di sebelah, dan sana ada tempat makanan dan ada meja, ada piano bersejarah. Dan ini untuk isi Siola bisa dilihat. Selamat siang pemirsa, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung yang mengurus surat di Siola Surabaya. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Prastio. Pak Prastio. Pak Prastio di sini mengurus surat apa ya? Lagi mau ngurus akte. Oh, akte. Ya. Jadi apa positifnya gimana Pak? Dengan kan kantor Siola ini kan ada 2. Ada yang pertama ada yang Siola sama ada yang di Perak. Bapak asal mana? Karena rumah saya di daerah Petemon, Ya. jadi saya lebih dekat ngurus di Siola. Oh, Siola. Karena dekat. Oh, Gitu. keuntungannya karena dekat ya Pak? Ya. Pengurusannya gimana? Cepat atau mudah atau gimana Pak? Saat ini lebih lancar lah gitu. Jadi nggak banyak pintu-pintu, nggak banyak gitu. Jadi kita ngurus diserahkan, oh Bapak kesini langsung di tangannya langsung jadi. Jadi itu sekarang lebih membantu daripada kita warga yang mau mengurus surat-surat di Siola sini. Oh, iya. Bapak tahu nggak sejarahnya Siola dulu itu kayak gimana Pak? Dulu itu yang kita tahu, dulu Siola itu adalah pertokoan dulu itu. Jadi mungkin nih ya, kalau saya bandingkan dengan yang di depan Tugu Pahlawan itu ada tempat
untuk apa zaman Belanda itu orang-orang militer sana tuh yang apa istilahnya tuh selalu kongko lah itu. Jadi mereka sambil minum apa itu melihat pemandangan. Mungkin perkiraan saya zaman dulu pun demikian. Tapi terakhir waktu saya tinggal di Surabaya, saya tahu dulu ada sebuah pertokoan yang sebelah sana. Tuh. Ya, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih kembali, selamat siang. Yang berita yang dapat saya sampaikan ternyata bisa mengenai gedung Showa ini cukup panjang dan rumit ya pemirsa, serta memiliki nilai historinya yang tinggi. Saya adalah Farah Putri, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.